Seorang seniman, tetapi ini bukan seniman biasa. Ini seniman spesialis horor. Hai guys, balik lagi di ADR Viewer bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan membahas seorang seniman, tetapi ini bukan seniman biasa. Ini seniman spesialis horor. Tapi sebelum kita memulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Oke, subscribe. Namanya adalah Ed Gein. Jadi Ed Gein ini lahir pada tahun 1906. Ed Gein ini memiliki kakak yang bernama Henry Gein dan lahir dari seorang ayah yang bernama George dan ibu yang bernama Augusta. Jadi ayah dari Ed Gein ini adalah seorang pecandu alkohol tingkat tinggi. Karena itu ayahnya ini sering kehilangan pekerjaannya. Ya, siapa juga yang mau mempekerjakan orang yang pecandu alkohol. Jadi ayahnya sering kehilangan pekerjaannya. Dan ibunya ini adalah seorang yang sangat-sangat religius. Akhirnya mereka ini sering berpindah-pindah karena ayahnya ini sering kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan baru. Sampai ke suatu ketika mereka pindah di sebuah kota yang dibilang kota terpencil dan ya jauh dari keramaian, bernama Penfield. Mereka di sana bekerja sebagai petani, ya petani jagung. Dan ibu dari Ed Gein ini sangat-sangat keras dan sering menanamkan nilai-nilai agama yang dipercayainya kepada kedua anaknya ini, Henry dan Ed. Henry dan Ed ini tidak diperbolehkan bergaul bersama teman-teman lain oleh ibunya, sehingga menjadikan kedua anak laki-laki ini menjadi pendiam dan tertutup ke orang asing. Menurut teman-temannya di sekolah, Ed Gein ini adalah anak yang pintar tapi memiliki sifat yang bisa dibilang aneh karena dia ini suka ketawa-ketawa sendiri dan bicara sendiri. Ya, bisa kita bilang ada gangguan kejiwaan karena bicara sendiri dan ketawa-ketawa sendiri. Sampai pada suatu ketika ayahnya yang bernama George ini meninggal karena gagal jantung akibat sering mengkonsumsi alkohol. Setelah beberapa tahun ayahnya meninggal, kakak dari si Ed ini, Henry, berpacaran dengan seorang janda anak dua. Ya, karena ibunya adalah seorang yang religius, jadi dia memarahi Henry. Tapi Henry tetap memilih berpacaran. Dan pacarnya ini sangat tidak suka dengan ibunya dan sering menjelek-jelekan ibunya di depan Ed ini. Ed ini sangat-sangat mencintai ibunya, jadi dia memiliki dendam tersendiri kepada pacar dari kakaknya ini. Dan mereka berdua ini pergi berkebun. Mereka berniat untuk menanam tanaman baru di kebun mereka, jadi mereka membakar seluruh tanaman lama yang ada di kebun mereka. Tanpa diduga-duga, api membesar di luar ekspektasi mereka dan mereka memanggil pemadam kebakaran. Setelah api berhasil dipadamkan, si Henry ini hilang. Ed pun menghubungi pihak polisi untuk mencari Henry. Akhirnya pihak polisi menemukan si Henry dengan keadaan yang sudah meninggal. Tetapi di sini agak dicurigai karena
tidak ada bekas kebakaran di tubuh Henry, melainkan ada beberapa bagian tubuhnya yang memar, dan polisi mencurigai itu dilakukan oleh Ed. Tetapi karena berperilaku baik dan tidak dicurigai, Ed ini tidak jadi menjadi seorang tersangka. Karena meninggalnya si Henry ini, ibunya sempat shock dan stroke. Akhirnya Ed merawat ibunya sampai ibunya sembuh. Dan akhirnya ibunya berlahan sembuh dan mereka memulai kehidupan normal seperti sebelumnya. Mereka ini berniat untuk kembali berkebun dan membeli beberapa jerami di toko keluarga Smith. Si Smith ini adalah seorang bujangan dan dia tidak punya istri. Pada saat sampai mereka ke tempatnya si Smith ini, mereka kaget karena melihat si Smith sedang memukuli anjing dengan membabi buta. Tetapi pada saat itu, dari dalam rumahnya Smith keluar seorang wanita yang mereka tidak tahu itu siapa. Dan karena mereka tahu Smith ini tidak menikah dan itu bukan istrinya, memarahi Smith yang sedang memukuli anjing itu. Akhirnya ibunya si Ed ini memarahi wanita tadi karena dia bilang, kamu bukan apa-apanya Smith, kenapa harus memarahi Smith seperti itu? Dan karena memang ibunya ini adalah seorang yang religius, dan dia mengatakan kepada anak-anaknya ini bahwa seluruh perempuan di dunia ini adalah alat iblis kecuali dirinya. Ya, jadi dia menganggap seluruh perempuan di dunia ini adalah alat iblis. Ke anaknya ini dia menanamkan begitu, anggapan seperti itu. Saya juga tidak mengerti dengan jalan pikiran dari ibunya si Ed ini. Akhirnya ibu dari Ed ini mengalami stroke-nya yang kedua. Pada tahun 1945, ibu Ed pun meninggal. Karena ibunya sudah meninggal, Ed ini langsung terpukul dan bersedih karena dia sangat mencintai ibunya. Akhirnya Ed ini hanya menjalani kehidupan sehari-harinya dengan berkebun dan membersihkan tempat-tempat yang biasanya dia dan ibunya sering tempati, seperti kamar ibunya, ruangan tamu. Tetapi dia tidak mengurusi ruangan-ruangan lain. Dia hanya mengurusi kamar dan tempat-tempat yang sering dia dan ibunya habiskan. Dan Ed ini sering membaca buku-buku yang berbau penyiksaan dan pembunuhan. Pada suatu ketika, si Ed ini pergi berbelanja alat perkebunan toko yang ada di daerah Penfield. Yang pemilik toko tersebut bernama Bernice, dan Ed membunuh Bernice. Akhirnya polisi mendatangi toko Bernice untuk mencari siapa yang membunuh, karena polisi belum tahu siapa yang membunuh Bernice. Polisi melihat kasir toko tersebut sudah terbuka dan ada bercak darah, dan melihat transaksi terakhir di toko itu adalah alat pertanian yang diduga itu adalah alat yang dibeli oleh Ed. Polisi langsung menuju ke rumah Ed untuk mencari barang bukti. Polisi menggeledah seluruh rumah Ed dan menemukan mayat Bernice yang sudah kondisi meninggal dan sangat mengenaskan di gudang rumah dari Ed ini. Tetapi polisi tidak menemukan Ed di rumahnya, dan polisi melanjutkan menggeledah di ruangan lain. Betapa terkejutnya polisi menemukan barang-barang atau pernak-pernik yang ada di rumah Ed terbuat dari bagian-bagian tubuh manusia, seperti tong sampah yang terbuat dari kulit manusia, dan mangkok yang terbuat dari tengkorak manusia. Bahkan ada kepala-kepala yang masih utuh ditancapkan di tiang-tiang yang berada di dalam rumah Ed ini. Wow, tidak hanya itu, polisi juga menemukan ban pinggang yang terbuat dari pentil cewek. Ini mohon maaf, pentil cewek, dan
masker yang terbuat dari kulit wajah manusia. Oh, saya tidak bisa membayangkan, ini sangat menyeramkan. Jadi kulit wajah itu dia iris tapi tidak robek, jadi menjadi masker. Wow. Polisi juga menemukan beberapa bagian tubuh lain di rumahnya Ed. Akhirnya polisi langsung mencari keberadaan Ed ini di mana. Tak berapa lama kemudian, polisi menemukan Ed sedang berbelanja di sebuah toko yang ada di daerah Penfield itu dan menangkap Ed. Sampai di kantor polisi, langsung menginterogasi Ed. Ed mengaku bahwa dia tidak hanya membunuh, tetapi juga dia membongkar makam. Dia mengatakan bahwa potongan-potongan tubuh itu dari mayat-mayat yang dia curi dari makam. Dan menurutnya dia berhasil membongkar kurang lebih sekitar 10 makam. Menurutnya dia melakukan percobaan membongkar makam ini sebanyak 40 makam, tetapi 30 lainnya itu gagal. Saya tidak tahu juga gagalnya kenapa, tetapi yang berhasil dia bongkar adalah 10 makam. Dan ada salah satu makam dari seorang wanita yang dia katakan wanita tersebut mirip ibunya. Jadi atribut-atribut atau pernak-pernik yang ada di rumahnya itu berasal dari wanita itu yang paling banyak. Wow, ini sangat gila bro. Akhirnya polisi mengambil semua barang bukti yang ada di rumah Ed dan menyerahkan itu ke laboratorium untuk diteliti. Dan polisi juga meminta Ed menunjukkan di mana tempat-tempat kejadian makam-makam yang dia bongkar tersebut. Akhirnya Ed menunjukkan semua makam yang telah dia bongkar. Wow, ini cukup gila dan sulit untuk saya bayangkan. Akhirnya tanggal 21 November 1957 Ed ini menjalani sidang. Dalam sidang tersebut Ed ini mengaku tidak bersalah. Dia memang mengaku dia telah membunuh, tapi dia mengaku itu tidak bersalah karena pada saat melakukan itu dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan tidak normal atau gila. Akhirnya hakim meminta dokter untuk memeriksa kejiwaan Ed ini. Benar saja, dokter pun mengatakan bahwa Ed ini dalam keadaan gila. Karena kejiwaannya terganggu, akhirnya hakim memutuskan Ed ini dipenjara tetapi di rumah sakit jiwa. Sembari dokter memantau perkembangan Ed. Setelah setahun kemudian, dokter menyatakan bahwa Ed ini telah sembuh dan akhirnya Ed menjalani sidang keduanya. Hakim memutuskan bahwa Ed dipenjara seumur hidup, tetapi hakim tetap mengatakan bahwa Ed ini gila dan kembali dipenjarakan di rumah sakit jiwa sampai pada usianya yang 77 tahun. Pada tahun 1984 Ed ini meninggal karena gagal jantung. Akhirnya mayat dari Ed ini dikubur di samping makam ibu dan kakaknya, si Henry tadi. Dan barang-barang peninggalan Ed seperti perkebunan, mobil, rumah, dan lain sebagainya itu dilelang oleh pemerintah. Wow, ini cerita yang cukup menarik menurut saya pribadi. Bagaimana menurut kalian? Silakan langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan mungkin sekian dulu video dari saya. Bagi kamu yang suka video-video seperti ini, jangan lupa seperti biasanya like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini sampai sukses, oke? Dan terima kasih juga kamu yang sudah mau menonton video saya. See you, bye.